Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, kita akan segera mulai ibadah kita. Namun sebelumnya kami undang semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca satu ayat firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4 ayat 12. 3, 2, 1. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Haleluya. Pertolongan kami datang daripada Allah, pencipta langit bumi dan isinya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja di dalam Kristus Yesus Tuhan. Olehnya hati kami limpah dengan syukur. Karena pada kesempatan pagi ini kami boleh bersekutu. Kami boleh memiliki hati dan kerinduan yang sama untuk memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Urapilah setiap kami, terlebih khusus para hamba-hamba-Mu yang ambil bagian tugas pelayanan. Kiranya dengan urapan kuasa Roh Kudus, kami boleh melayani dengan baik. Nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di tengah-tengah kami ada anak-anak sekolah minggu yang akan mendapat pengajaran. Kebenaran firman-Mu boleh disampaikan oleh setiap guru-guru sekolah minggu. Kami yakin dan percaya dengan bahasa yang sederhana, dengan hikmat marifat yang datang daripada Tuhan. Setiap anak-anak kami boleh menerima pengajaran kebenaran, sehingga hidupnya kelak menjadi anak yang baik, berguna bagi nusa dan bangsa, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Akhirnya hamba menyerahkan seluruh rangkaian acara ibadah ini dalam berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam Kristus Yesus Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sama-sama kita katakan Amin. Mari masing-masing kau menyembah Tuhan. Mari masing-masing kau sembah Dia. Mari masing-masing berikan ucap syukur pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus, buat karya salib-Mu yang sempurna. Beroleh kami keselamatan, kami beroleh pengharapan Tuhan, kami beroleh hidup yang kekal Yesus. Mari sembah Dia Yesus, mari sembah Dia Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang mulia. Oh haleluya. Setiap kami pada pagi hari ini Tuhan datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu sebagai ucapan syukur kami Tuhan atas pengorbanan-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Kami yang harusnya binasa, oleh karya salib-Mu kami boleh beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari masing-masing bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku hidup oleh anugerah yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu.
ragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah gantikan, amin, haleluya. Sebab itu ku selalu bersyukur, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Boleh sekali lagi dari awal kita pujikan. Lekan mudah dia terima darimu, rancangan-Mu indah bagiku, bagimu. Amin, haleluya. Mari berikan yang terbaik buat Tuhan, haleluya. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu selalu bersyukur, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Katakan dengan sungguh, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan setiap hati yang Tuhan. Kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna, kasih-Mu memulihkan hidupku, darah-Mu membangkitkan rohku. Amin, haleluya. Darah-Mu ya Tuhan, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Jemaat pujikan dengan sungguh, katakan kasih-Mu, haleluya. Kasih-Mu. Mari perlahan kita boleh bangkit berdiri, haleluya. Oh, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Lebih sungguh berkata, darah-Mu ya Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh, angkat tanganmu berkata, kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu
sembah Dia Yesus. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Sekalipun masalah persoalan ada dalam setiap kehidupanmu, taruh itu semua di kaki Tuhan. Taruh itu semua di kaki Tuhan. Bebaskan kita sembah Dia Yesus. Fokus hanya kepada Yesus. Sembah Dia Yesus, Tuhan Allah yang hidup. Sebab Dia yang layak disembah, layak ditinggikan. Ya dalam masana ya dalam ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bersemayam di atas setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan Tuhan, untuk kami mengalami Tuhan perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Engkau Yesus. Kita lama syanda kaya lama syeke. Mari Kau pribadi lepas pribadi sembah Dia. Saat ini Kau berurusan dengan Tuhan. Sembah, fokus hanya kepada Yesus, Allah Sang Penebusmu. Haleluya. Kita lama syanda ya lama. Mari Kau pribadi lepas pribadi sembah Dia Yesus. Berkata-kata kepada Tuhan dan lebih mengucap syukur kepada Yesus. Setiap kita boleh mengalami masalah persoalan, setiap kita boleh mengalami sakit penyakit, setiap kita boleh dalam kesesakan. Namun saat ini fokus hanya kepada Yesus. Mari tinggikan Dia, sembah Dia Yesus. Sembah Dia yang layak disembah, Dia yang layak ditinggikan, sebab yang layak dimas dalam pujian, hormat dan kemuliaan. Sungguh Kau yang turut bekerja untuk mendatangkan segala kebaikan. Dimuliakan Kau Tuhan, ditinggikan Kau Yesus, sebab Kau raja di atas segala raja, yang layak disembah. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Saat ini Tuhan, curahkan kuasa-Mu atas setiap kami. Curahkan kuasa-Mu atas setiap kami yang hadir pada pagi hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekali lagi sembah Dia. Rasakan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Oh haleluya, haleluya. Hinarala masyakaya. Sementara musik bermain dengan lembut, mari kita sembah Dia. Hinarala masyakara. Hinarala mayamara. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau berikan tempat yang terbaik bagi setiap kami Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan pagi hari ini. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagaikan tidur saku. Mari angkat tanganmu berkata, katakan, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di
Kalvari, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Mari sekali lagi dari awal, pujikan dengan sungguh. Kada. Mari Bapak Ibu kasih Tuhan, berikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Ini pernyataan kasih-Mu bagi setiap kami ya Yesus. Haleluya. Sebagaikan hidup. Amin. Haleluya. Haleluya. Lebih yang kami kira Tuhan. Haleluya. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu sucikanku. Oh, amin. Mari angkat tangan bersama berkata, oleh karena salibmu, seluruh. Inilah pernyataan iman kami Tuhan, bahwa Engkau telah menebus setiap dosa kami, bahwa Engkau yang telah memberikan pengampunan yang terbesar bagi setiap kami Tuhan. Ya, kasih salib. Oh, oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan. Darahmu Yesus sucikanku, kuasa salibmu pulih. Mari angkat tangan berkata dengan iman. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, darahmu sucikanku, kuasa salibmu. Inilah pernyataan iman kami Tuhan. Oleh karena salibmu Tuhan, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Yeah. Kuasa salib. Sekali lagi jemaat Tuhan berkata, oleh karena salibmu. Mari Bapak Ibu menyatakan dengan sungguh pada Tuhan. Sucikanku, kuasa salibmu pulihkan, kuasa salib, ya pulihkanku, kuasa salibmu pulihkanku. Berikan sorak-sorak buat Tuhan. Amin. Oleh karena salib Yesus, setiap kita boleh menoleh pengampunan. Amin.
Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Setiap kita adalah umat lebih dari pemenang, amin. Boleh dong sekali lagi berikan sorak-sorai paling dahsyat, paling meriah buat Tuhan, amin. Sekali lagi kami percaya Tuhan, setiap kami adalah umat lebih dari pemenang, haleluya. Katakan, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi berkata, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oleh kuasa darahnya. Jika Allah, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yes, haleluya. Yesus Raja, amin, haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Sekali lagi dari awal, semangat Tuhan musikan di sini, amin, haleluya. Mari katakan, lebih dari pemenang. Pernyatakan dengan iman Bapak Ibu. Bersama berkata, hey, haleluya. Kibarkanlah panji-panji Tuhan. Segala raja, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Lebih dari yang percaya bahwa kita adalah umat lebih dari pemenang. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus, haleluya. Mari katakan, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi, saya lebih dari pemenang. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih. Amin. Haleluya. Kibarkanlah panjinya. Yesus, dia Raja di atas segala raja. Oh, haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan, saya lebih. Saya lebih dari. Sekali lagi, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang, amin. Sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan Yesus, haleluya. Yes. Sekali lagi, setiap kita diberi kuasa oleh Tuhan Yesus, haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja mulia. Jika Allah bersamaku, siapa jadi lawanku?
atas segala raja. Sekali lagi berkata, ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa, amin. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah ada bersamaku. Sekali lagi dengan iman berkata, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhan, sungguh besar kau Tuhan. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Dia Raja di atas segala raja. Oleh kuasa rohnya setiap kita diberikan kuasa. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai paling meriah, paling dahsyat buat Tuhan. Ya. Angkat tangan berkata, sungguh besar kau Tuhanku, Engkau berisahi. Amin. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau memberi kemenangan, bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Sekali lagi dengan iman percaya berkata, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ya Yesus, Raja di atas segala raja. Amin. Sorak-sorai paling meriah buat Tuhan. Shalom, keluarga besar di SCM. Selamat datang di bulan Oktober, bulan generasi. Gereja adalah tempat di mana setiap generasi dilayani, melayani, dan juga bertumbuh bersama. Sebagai murid Kristus, kita semua ada dalam sebuah perjalanan menuju kepada keserupaan Kristus. Banyak anak-anak muda hari ini merasa terpinggirkan, tidak dimengerti, dan bahkan mengalami stereotip atau mendapatkan julukan seperti generasi stroberi, generasi yang lemah dan mudah menyerah. Namun jangan kita pernah lupa bahwa anak-anak kita atau generasi hari ini sesungguhnya adalah hasil parenting daripada generasi sebelumnya. Oleh karena itu kita pun memiliki kontribusi di dalamnya. Alih-alih saling menyalahkan, marilah kita membangun jembatan generasi serta memulai percakapan dan mendengarkan mereka dan menjadi teman seperjalanan iman untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Amsal 22 ayat yang ke-6 dikatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Allah adalah Allah antar generasi dan telah menjadi tugas kita untuk dapat mengajarkannya kepada generasi selanjutnya. Setiap generasi dapat bekerja sama dalam perjalanan iman bertumbuh ke arah Kristus. Sinergi yang baik antar generasi dapat terjadi ketika hikmat dari orang tua dapat bertemu dengan kreativitas anak-anak muda. Yang tua harus belajar untuk dapat mempercayakan kepada yang muda, dan sebaliknya yang muda juga harus belajar untuk mendapatkan kepercayaan dari generasi yang lebih tua. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yohanes 6 ayat yang ke-40. Kristus melalui karya salibnya telah menggenapi rencana Bapanya agar setiap saudara dan saya dimampukan untuk saling melayani dan memberitakan Injil Kristus ke setiap generasi sampai kesudahannya.
Mari jemaat Tuhan kita bersama melayani generasi ini dan berdoa bagi kakak-kakak yang melayani di SCM Kids, Diaspora Generation, dan juga Shining Star Christian School. Kiranya Tuhan menolong kita. Soli Deo Gloria. Mari Bapak dikasih Tuhan, dengan merendahkan diri hadapan Tuhan, kita sujud dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Boleh sekali lagi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Haleluya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu. Sekali lagi perlahan kita boleh bangkit berdiri. Haleluya. Tetap dalam hadirat Tuhan. Jadikan pujian ini doamu kepada Yesus. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa,
yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari Bapak Ibu kita ambil saat teduh pagi hari ini di hadapan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan Tuhan yang mati. Dia Allah yang hidup, Allah yang perkasa, dan Dia Allah yang hadir di tengah-tengah saudara. Kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya oleh kuasa darah Kristus yang sudah tercurah di atas kayu salib bagi setiap saudara. Sehingga setiap kita punya jaminan untuk kita dapat masuk dalam tahta kudus-Nya. Mari masing-masing kita bersyukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih untuk kehidupan saudara, untuk keselamatan saudara. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sempurna yang Tuhan kerjakan di atas kayu salib bagi kami. Kami yang berdosa, kami yang dahulu jauh, hari ini kami menjadi dekat. Kami dikatakan menjadi anak-anak Allah. Kami bersyukur Tuhan dan bersuka cita. Kau Allah yang telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Dan Kau Allah yang sama, Kau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Dan kalau hari ini pun Tuhan kami tahu, Tuhan kami menghadapi tantangan, kami menghadapi masalah. Satu hal kami percaya, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang mengajar kami, Engkau Allah yang meneguhkan kami. Dan biarlah setiap pemberitaan firman yang kami dengar hari ini akan terus membawa kami dalam pertumbuhan ke arah Kristus. Mendewasakan kami menjadi murid Kristus yang sejati. Dan memampukan kami untuk juga memuridkan orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami. Tuhan bekerjalah di dalam kami dan melalui kami Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang terbatas ini. Kami percaya Tuhan yang sakit disembuhkan Tuhan. Kami percaya Tuhan kami yang letih, lesu, berbeban berat. Kami tahu ada kelegaan di dalam Tuhan. Kami yang datang dengan setiap permasalahan, kami percaya ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Tapi lebih daripada semuanya itu Tuhan, beri kami hikmat-Mu. Untuk kami semakin mengenal Tuhan. Untuk kami semakin merindukan Tuhan. Untuk kami semakin menyala-nyala melayani Tuhan. Kami didorong oleh kuasa Injil itu. Menjadi sumber kekuatan kami. Untuk kami terus dapat berjalan dan tidak menjadi letih. Dan tidak menjadi lesu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari setiap saudara yang siap terima firman berkata, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Yang siap dengar firman katakan amin. Haleluya. Shalom. Ya, ini adalah bulan atau minggu pertama di bulan Oktober. Ini adalah bulan generasi. Ya, jadi bulan generasi. Kalau beberapa waktu yang lalu ini menjadi bulan pemuda, ya. Kami dari pastoral, dari pengajaran menjadikannya menjadi bulan generasi. Ya, bulan generasi itu artinya ya tidak cuma pemudanya saja, tapi juga yang senior, yang junior, ya tidak hanya yang orang tua, tapi juga yang anak-anak, yang remaja, semuanya dilayani, semuanya melayani Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Nah, kenapa ini jadi penting Bapak Ibu Saudara? Gereja ada dalam sebuah kesadaran bahwa gereja adalah untuk semua generasi, ya, tidak hanya untuk jemaat umum saja. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu Saudara tidak banyak melihat anak-anak remaja karena mereka dilayani di bawah, dan juga demikian anak-anak sekolah minggu, anak-anak kita yang ada di DSCM Kids. Ya, kita rindu Bapak Ibu Saudara, kita sebagai gereja tidak hanya memperhatikan kita-kita yang dikatakan jemaat umum saja, tapi juga generasi kita. Ya, generasi anak-anak dan cucu kita. Yang setuju katakan amin, Saudara. Kenapa? Karena apa yang mereka hadapi atau bagaimana mereka hari ini itu adalah sebenarnya produk hasil dari pola parenting atau pola asuh yang saudara dan saya alami. Seperti halnya saudara dan saya. Kita ini adalah hasil dari pola asuh, pola parenting dari orang tua kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara?
Ya, tapi masalahnya nggak ada yang namanya sekolah menjadi orang tua. Ya, nggak ada yang namanya sekolah menjadi seorang ayah, sekolah menjadi seorang ibu. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, alhasil yang terjadi apa? Kita mendidik anak-anak kita itu berdasarkan apa? Berdasarkan pengalaman atau berdasarkan bagaimana dulu kita dididik, bagaimana dulu kita dibesarkan. Ya, dan itu terjadi. Ya, dan itu secara natural ya itu terjadi. Tidak hanya di gereja tapi juga di luar sana. Akibatnya apa? Ya, akibatnya turun temurun Bapak Ibu Saudara. Ya, yang bisa jadi yang salah juga diturunkan menjadi yang salah dari generasi yang berikutnya atau sebelumnya ke generasi sesudahnya dan seterusnya dan seterusnya. Dan gereja harusnya ada, gereja harusnya hadir Bapak Ibu Saudara untuk mendidik setiap kita untuk menjadi orang tua, untuk menjadi papa mama yang lebih baik. Yang setuju katakan amin, Saudara. Mari kita beri tepuk tangan dulu bagi Tuhan kita yang hadir pada pagi hari ini. Kenapa? Hasilnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Kalau hari ini Saudara melihat ada begitu banyak labeling, ada begitu banyak stereotyping. Oh, anak zaman sekarang, generasi milenial. Sekarang nggak milenial lagi, generasi Z ya. Kalau milenial itu kalau baby boomers, lalu ada X, ada Y, Saudara. Sekarang ada Z. Z itu generasi yang setelah millennials ya. Itu lahir kurang lebih tahun 90 atau 90-an awal sampai 2000-an. Setelah itu generasi alpha. Ya, jadi karena sudah X, Y, Z sudah selesai, ya generasi apa lagi nih? Generasi alpha. Pelabelan ini pun juga terjadi ya tidak datang daripada gereja, datang daripada orang-orang yang ada di luar sana. Akibatnya apa Bapak Ibu Saudara? Ya sekarang banyak labeling. Oh, generasi sekarang itu lembek-lembek, gampang menyerah. Ya generasinya mentalnya tempe. Ya anak zaman sekarang nggak ngerti yang namanya perjuangan. Sering dengar itu Bapak Ibu Saudara? Sering? Iya Pak. Wah nggak seperti kita dulu. Kita dulu pejuang. Kita kemana-mana dulu jalan kaki. Sekarang semuanya naik motor. Bapak Ibu Saudara, kemajuan teknologi nggak bisa dihindari. Ya kalau dulu Saudara jalan kaki, puji Tuhan. Tapi kalau sekarang Saudara naik motor, puji Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu kita cuma punya TV itu hitam putih. Kalau ganti channel itu harus maju dulu ke depan, lalu diputer, glek, glek, glek gitu Saudara ya. Saya masih ingat zaman saya dulu sebelum ada TV swasta masuk, ya cuma satu TVRI, ya nontonnya apa? Unyil. Kalau jam 9 nontonnya apa? Dunia Dalam Berita. Ya kalau hari Minggu, Saudara itu Michael London, ya itu Little Prayer itu, Saudara itu pulang gereja atau Minggu siang itu kita lihat sama-sama di depan sebagai sajian televisi keluarga. Tapi hari ini Saudara, tidak lagi Bapak Ibu Saudara satu sumber, tidak lagi TV-TV swasta, tapi anak-anak zaman sekarang nontonnya di mana? Di YouTube, ya nontonnya lagi on demand. Jadi apa yang mereka mau tonton, mereka tonton. Kalau dulu kan kita nggak bisa nunggu Unyil, ya nunggu hari Minggu, nunggu Doraemon, ya nunggu hari Minggu, Saudara. Nggak bisa kita nonton Doraemon di hari Kamis, ya karena apa? Karena cuma ada di hari Minggu. Semuanya berbeda. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ya pola parenting kita juga bisa jadi mempengaruhi anak-anak generasi zaman sekarang. Jadi janganlah Bapak Ibu Saudara kita memberikan labeling kepada anak-anak sekarang. Ya mereka itu nggak ngerti sopan santun, mereka itu generasi yang lemah, stroberi. Saudara nggak pernah ada dalam posisi mereka, betul Bapak Ibu Saudara? Seperti mereka juga nggak pernah ada dalam posisi kita. Maka yang kita perlu bangun adalah jembatan, sama-sama katakan jembatan. Kenapa? Supaya gap generasi ini nggak terjadi, saling menyalahkan. Saudara tahu nggak? Hari ini kalau mereka dikatakan generasi yang lemah, generasi yang stroberi, generasi yang gampang menyerah, itu Bapak Ibu Saudara kontribusinya adalah saudara dan saya. Kita tidak pernah bisa lepas dari pola didik, pola asuh yang mendidik generasi yang hari ini. Saudara, jadi jangan sampai kita hanya menyalahkan, tapi itu juga kita harusnya memikul tanggung jawab. Ya, untuk apalagi kita sebagai gereja, untuk apa? Untuk mendidik generasi ini menjadi generasi yang tangguh, generasi yang takut akan Tuhan, yang dikasihi dan juga diselamatkan oleh Tuhan oleh anugerahnya yang sempurna. Yang setuju, mari kita beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Amin. Makanya saya nggak setuju kemarin kita lihat beberapa hari yang lalu, baru kemarin 2 hari yang lalu, ya mahasiswa dari Untar ya meninggal, ya menyelesaikan atau
memilih untuk mengakhiri hidupnya. Jangan jauh-jauh saudara, sebelumnya saudara ada di Surabaya juga. Ya, dekat dengan kita di Gereja Bethel Indonesia, menjadi salah satu keluarga besar GBI. Ya, anaknya ya mengakhiri hidupnya. Lalu apa yang terjadi saudara? Di grup-grup WA semuanya langsung tiba-tiba jadi komentator. Semuanya tiba-tiba langsung merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Makanya kalau jadi orang tua itu harus banyak komunikasi sama anak. Saudara, dia menuliskan komentar-komentar seperti itu ya di dalam grup yang bapaknya baru saja kehilangan anaknya. Saudara bisa bayangin saudara perasaannya. Ya, perasaannya dihakimi, perasaannya disalahkan. Siapa yang mau kehilangan anaknya? 19 tahun saudara, dibesarkan tiba-tiba harus mati. Saudara, lompat dari lantai yang ke-12. Lalu tiba-tiba dengan seenaknya sendiri, kita tanpa memiliki kepekaan menuliskan ya ayat firman, menuliskan oh makanya anak zaman sekarang begini, begitu, begini. Saya membaca itu sambil miris saudara. Saya katakan bagaimana kalau itu terjadi ya di dalam keluargamu? Bagaimana kalau itu terjadi pada anakmu? Bagaimana kita bisa dengan begitu mudah, ini isinya hamba-hamba Tuhan, ini isinya pendeta-pendeta saudara. Lalu di beberapa grup, banyak grup saudara, semuanya ngomong hal yang sama. Saling share, bahkan videonya, ya videonya enggak pas jatuhnya, tapi setelah jatuh saudara, ditutupi kain itu, di-share di mana-mana. Saudara kadang kita enggak punya kepekaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu bisa terjadi kepada siapa saja. Dan tidak ada daripada kita yang kebal. Yang setuju katakan amin saudara. Bisa jadi, bahkan saudara yang ada di tempat ini, ya hari-hari ini, mungkin karena tekanan hidup, mungkin karena masalah hidup. Saudara mungkin sebelum datang ke tempat ini, berpikir untuk mengakhiri hidup saudara. Saudara, kesehatan mental itu real. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan untuk dihakimi, tapi untuk Bapak Ibu Saudara, ya untuk kita harusnya menjadi teman seperjalanan. Kita harusnya menjadi teman untuk mendengarkan cerita mereka. Dan bahkan kita bisa saling mendoakan, memberi kekuatan. Yang setuju katakan amin. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya generasi ini tidak berjalan sendirian. Mereka berjalan bersama-sama dengan papa mamanya, dengan yang lebih senior, dengan yang lebih junior. Untuk apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus Yesus Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Jangan pernah gampang menghakimi orang saudara. Ya. Hasilnya apa kita tahu? Ternyata anak ini ngalami yang namanya bullying, ngalami yang namanya perundungan. Banyak mungkin Bapak Ibu nggak ngerti apa sih bullying itu? Itu loh, yang dilok-lokno itu loh, ya, yang dihina-hina itu. Terus ada komentar, ini dari generasi yang ada di atas saya. Saya cerita begitu, dia ngomong begini, lah, cuma digituin aja kok menyerah, kok mau bunuh diri. Loh, saya mau katakan, loh, itu real loh. Ya, wah dulu aku digituin nggak apa-apa. Beda. Ya. Jadi jangan saudara nganggap gampang saudara. Hari-hari ini ada begitu banyak anak-anak muda saudara kesepian, sendirian. Dan mereka ada dalam sebuah resiko. Kalau gereja tidak bangkit untuk menyelamatkan mereka, siapa yang akan menyelamatkan mereka? Kalau kalau bukan kita, siapa lagi yang setuju katakan amin? Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau saudara sudah punya anak, sudah besar, puji Tuhan. Kalau mereka baik-baik, puji Tuhan. Ya, jangan gampang menghakimi. Oh kalau saya beda Pak. Kalau pola pendidikan saya tegas, disiplin, gak mungkin terjadi. You will never know. Saudara gak akan pernah tahu. Saudara akan kaget kalau melihat mungkin chat-chat dari anak saudara. Saudara akan kaget apa yang menjadi komentar-komentar mereka. Kita gak pernah tahu. Saya pun gak kebal. Saya pun hari ini punya anak. Saudara, ya jauh dari kami terus berdoa. Gak ada yang kebal saudara. Tidak ada yang kebal. Oleh karena itu kita semua butuh anugerah, kita butuh kuasa Roh Kudus untuk menyertai dan memampukan kita sebagai papa mama, sebagai ayah ibu, sebagai ayah bunda yang baik di hadapan Tuhan untuk mendidik generasi ini untuk kemuliaan Tuhan. Mari beri tepuk tangan yang meriah. Beberapa saudara bergumul dengan anak saudara. Mungkin mereka nggak ada di sini, mungkin mereka ada di tempat lain, nggak mau datang ke gereja bahkan. Saudara doakan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ini masalahnya real, ini bulan generasi. Mari kita sungguh-sungguh berdoa bahwa sebagai gereja,
Kita tidak saling menyalahkan, kita tidak saling menghakimi, tetapi membangun jembatan antar generasi. Supaya apa? Supaya melaluinya nama Tuhan ditinggikan. Supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang juga jadi terang, jadi garam, jadi berkat dimanapun mereka berada. Yang setuju, ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Ayo kita baca Bapak Ibu Saudara 2 Timotius pasal yang kedua. 2 Timotius pasal yang kedua. Hari ini saya akan membahas tentang hidup murid Kristus di tengah kegelapan dunia. Kalau saudara rindu ingin lebih atau ingin tahu lebih banyak tentang perundungan, tentang bullying, saya sudah membuat satu sesi khusus di Time to Share di YouTube channelnya GPI Diaspora Sejahtera minggu atau hari Senin yang lalu. Ya, bersama dengan teman-teman di Radio Sejahtera, saudara cari saja ya perundungan di GPI Diaspora Sejahtera, nanti saudara akan mendapatkan di sana. Ya, saya terbatas, saudara. Hari Minggu saya nggak selalu di sini, tapi saya berusaha untuk menggunakan ya media-media yang ada di YouTube channel, saudara. Daripada saudara cari di tempat yang lain, saudara, kita mau cari makan di rumah kita sendiri, amin, saudara. Ya, jadi topik-topik yang kiranya menarik, saudara, yang bisa dibahas, saya berusaha untuk bahas di sana, dan saudara bisa mendapatkannya dan saudara bisa bagikan. Ya, mungkin buat teman-teman yang anaknya dibully. Saya pernah menjadi korban bullying. Jadi saya tahu bagaimana itu perundungan, bagaimana itu bullying, bagaimana itu enggak enaknya, saudara. Ya, dan puji Tuhan hari ini saya sudah dipulihkan. Tapi ada begitu banyak anak-anak muda di sana yang mungkin hari ini mereka enggak berani ngomong. Yang mungkin mereka hari ini mereka pendiam, mereka tiba-tiba berubah sifatnya. Saudara enggak pernah tahu. Oleh karena itu hari ini minta kepekaan yang datang daripada Tuhan untuk memampukan kita menjadi orang tua yang jauh lebih baik. Amin. Haleluya. Sudah siap terima firman? Ayo kita buka 2 Timotius pasal yang kedua. Kita baca tidak usah semuanya tapi 14 sampai 26 ya, perikop yang saya akan bahas. Kita akan baca dari ayat yang ke-14. 2 Timotius pasal 2 Timotius pasal yang kedua ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. 15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. 16. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan yang tak suci, yang menambah kefasikan. Perkataan mereka menjalar seperti apa? Seperti kanker. Di antara mereka termasuk Himeneus dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung, dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu apa? Itu teguh, dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah ia meninggalkan kejahatan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, 2 Timotius 2 ini dimulai di ayat yang pertama itu bicara tentang panggilan untuk ikut menderita. Sekali lagi saudara tahu surat Timotius itu dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, muridnya, anak rohaninya, saudara, untuk dia dapat menghadapi pelayanannya, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin jemaat ya yang lebih baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang hidup murid Kristus di tengah kegelapan dunia. Ya, seperti yang kita lihat hari-hari ini, dunia semakin gelap. Ya, dunia ini semakin menuju kepada kebinasaannya. Ya, deru perang sudah kita dengar, ada kelaparan, ada gempa bumi, ada bencana alam, lengkap saudara. Semuanya udah terjadi. Tapi firman Tuhan katakan apa? Injil kerajaan ini harus diberitakan sampai ke ujung bumi. Barulah di situ apa? Kesudahannya. Jadi kalau perang sudah, kelaparan sudah, gempa bumi sudah, bencana alam sudah, saudara. Tapi Tuhan Yesus juga belum datang. Berarti apa? Berarti Injil belum diberitakan sampai ujung bumi. Berarti apa Bapak Ibu Saudara? Masih ada orang yang belum pernah sama sekali mendengar nama Yesus. Ya, berarti apa? Bisa jadi itu tetangga kita. Bisa jadi orang-orang yang dekat dengan kita. Bisa jadi orang-orang yang bahkan jauh, yang kita pernah dengar.
saudara, bisa jadi mereka belum pernah dengar. Oleh karena itu tugas saudara dan saya hari ini. Nah, bagaimana hidup sebagai murid Kristus di tengah dunia yang gelap ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, surat Paulus ini adalah panggilan yang kuat untuk bertahan dalam kesulitan dan melawan ajaran yang sesat dengan hidup yang benar. Pertanyaannya gimana, Saudara? Gimana, Pak? Hidup yang benar, ya, sementara itu di tengah-tengah di teman-teman kita, di sekitar kita hidupnya pada nggak benar semua. Gimana kita bisa hidup jujur, bagaimana kita bisa berbisnis dengan benar, dengan takut akan Tuhan, sedangkan sementara itu di luar sana ya mereka semua melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saudara, inilah tantangannya, inilah hal-hal yang kita perlu lakukan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Di dalam 2 Timotius 2 ya, tadi dikatakan begini Bapak Ibu Saudara, hidup sebagai hamba Tuhan yang benar. Berapa banyak saudara rindu kita hidup sebagai hamba Tuhan yang benar? Mari lambaikan tangan saudara, haleluya. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ya, kalau kerinduan aja udah nggak ada, itu bahaya saudara. Kalau kerinduan aja, udahlah nggak apa-apa Pak, kita gini aja banyak cuan. Nah jangan saudara. Saudara ada di tempat ini, saudara diselamatkan, saudara dikuduskan, saudara dibedakan supaya saudara menjadi garam dan terang di tengah kegelapan dunia ini. Yang percaya katakan amin. Amin. Saudara berbeda, kita dikuduskan, ya kita dikuduskan. Nah, bagaimana caranya? Ayo kita lihat saudara, ada 3 di situ ya, 3 di situ ya, cukup besar ya, semoga ya. Saudara, yang pertama adalah menjauhi perdebatan yang sia-sia. Itu dari ayat perikop yang kita baca. Ya, ayat 14 dikatakan begini, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Loh Pak, kalau kita berapologetika boleh enggak? Iya, 1 Petrus 3 ayat 15. Sampaikan dengan lembut. Kalau saudara ditanya tentang iman percaya, tentang pengharapan yang saudara percayai, saudara harus bisa menjawabnya. Kalau ditanya tentang Tritunggal, bagaimana Allahnya orang Kristen? Kok katanya 3? Saudara harus jawab. Tapi kalau saudara diajak untuk berdebat, debat kosong, debat kusir, menang-menangan, saudara itu bukan area kita. Saudara, karena tugas kita adalah menyampaikan kebenaran, Bapak Ibu Saudara, tugas kita adalah menyampaikan firman Tuhan, memberitakan Injil, ya, menceritakan apa yang saudara percayai, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, selebihnya Bapak Ibu Saudara, perkara mereka percaya atau tidak itu terserah mereka. Yang setuju katakan amin, saudara. Jangan sampai saudara yang melakukan apologetika, mempertahankan iman saudara, bahkan sampai debat kusir, sampai hampir lempar-lemparan kursi, saudara. Ya, saudara, bahkan saudara menang argumennya karena saudara pinter. Ya, saudara mungkin STH, ya MTH, DTH, saudara pinter sekali, saudara menangkan argumennya, saudara akan menangkan perdebatannya, tapi saudara kehilangan hubungannya dengan orang itu. Apa artinya, apa untungnya saudara? Saudara dinyatakan menang, tapi saudara kalah dalam hubungan. Saudara nggak lagi pernah ketemu sama orang itu. Tapi hari ini Bapak Ibu Saudara, jangan cuma mau menangkan perdebatannya, jangan saudara yang dikasih Tuhan mati-matian menangkan, saudara membuktikan bahwa saudara lebih pintar dari mereka, tapi kehilangan hubungan. Tapi lebih baik saudara hari ini kita kalah. Mungkin saudara nggak ngerti, mungkin saudara kalah, mungkin saudara dianggap kalah, tapi saudara tetap menjalin hubungan dengan orang itu. Yang percaya katakan amin. Karena yang penting adalah Bapak Ibu Saudara, bukan pengetahuan yang mereka dapatkan, tetapi kehidupan yang penuh kasih yang keluar dari hidup Bapak Ibu Saudara, sehingga terang Kristus itu bersinar dan dirasakan oleh lawan bicara saudara. Itu yang jauh lebih penting. Yang setuju katakan amin, saudara. Ada begitu banyak orang ya yang dulunya bukan Kristen akhirnya menjadi orang pengikut Kristus, bukan karena dimenangkan dari perdebatannya, tetapi karena apa? Karena melihat kehidupan orang Kristen. Yang setuju katakan amin, saudara. Saudara, bagaimana kita bisa mengampuni, bagaimana kita bisa melepaskan pengampunan, bagaimana kita walaupun mungkin kita dianiaya, mungkin kita diolok-olok, kita memiliki roh yang berbeda, kita melepaskan pengampunan, kita masih bisa senyum sama orang-orang yang bahkan menganiaya dan Bapak Ibu Saudara yang menjelek-jelekkan kita. Disitulah
Kristus dinyatakan. Yang pertama. Yang kedua, mengejar kekudusan dan kebenaran. Ayat yang ke-22 dikatakan, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ya, kejar kekudusan. Ya, gereja, kekristenan tanpa kekudusan, Bapak Ibu Saudara, engkau tidak akan pernah melihat Allah. Saudara, kekudusan itu dihidupi, yang setuju katakan amin. Karena Allah itu kudus, 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 kuduslah Tuhan. Makanya kenapa holy, holy, holy. Jadi kalau kudus, kudus, kudus di Alkitab itu selalu 3 kali, saudara. Ya, dan itu kalau dinyanyikan intonasinya semakin naik. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Karena Allah itu kudus. Kalau Allah itu kudus, kita ini anak-anaknya, kita juga hidup di dalam, sesungguhnya di dalam kekudusan Allah. Yang setuju katakan amin, saudara. Oleh karena itu kejar kekudusan, kejar hidup dalam kebenaran. Ini semua firman Tuhan. Ini semua nasihat dari Rasul Paulus kepada anaknya Timotius. Tanpa kekudusan engkau tidak dapat melihat Allah. Percuma saudara, engkau terlihat kudus. Percuma. Ya, kalau cuma terlihat kudus, saudara bisa make over. Ya, saudara bisa pakai sesuatu ya yang kau kenakan. Makanya Bapak Ibu Saudara, Yesus itu paling gak senang sama orang Farisi. Kenapa? Orang-orangnya munafik semua. Ya, mereka itu seperti dikatakan kubur yang dilabur putih, benar nggak? Kuburan itu kan cantik-cantik, saudara, tapi dalamnya busuk. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengejar kekudusan hanya tampaknya dari luar. Gereja harus menjadi tempat yang autentik. Gereja bukan tempatnya orang yang sempurna. Gereja adalah tempatnya orang yang berdosa, yang diterima, yang dirangkul, saudara, ya, yang disambut. Tapi supaya apa? Supaya mereka tidak tetap berdosa, supaya mereka tetap tidak di dalam kekotoran mereka, supaya mereka diubahkan menjadi orang-orang kudusnya Allah. Yang setuju katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ingat, Tuhan menerima saudara apa adanya, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan saudara apa adanya. Jadi kalau saudara ngaku saudara pengikut Kristus, itu bisa dibuktikan dengan apa? Dengan perubahan kehidupanmu. Ada progresnya, Pak. Ada pertumbuhannya, Bu. Ya, jangan cuma mau stagnan, jangan cuma mau diam ya udah ngalir aja. No. Kalau engkau sungguh-sungguh ditangkap oleh kasih Kristus, kasih yang menangkapmu itu, pribadi yang mati bagimu itu, tidak akan pernah membiarkan saudara tetap sama. Yang setuju katakan amin. Dia akan menguduskan saudara, dia akan memurnikan saudara. Saudara, yang ketiga, saudara, hamba Tuhan yang ramah, sabar, dan lembut. Ayo kita baca ayat firman Tuhannya. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Nah, sampai di sini saya ngomong begini. Kadang-kadang begini, saudara. Nah, iya kan Pak, pendeta itu ini harus denger ini. Hamba Tuhan itu nggak boleh bertengkar. Nah, minggu lalu saya ngomong apa, saudara? Ada miskonsepsi, ya, ada kesalahan pikir seringkali di antara kita orang Kristen. Bahwa kita itu dibedakan, saya jemaat biasa, Bapak hamba Tuhan. Ya, saya orang-orang awam, Bapak itu pendeta. No, saudara, kita semua ini adalah hamba-hamba Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kenapa? Karena mentalitasnya hamba Tuhan itu adalah melayani satu dengan yang lain. Tapi kalau saudara datang punya mentalitas, aku ini cuma jemaat. Makanya kalau jemaat, aku harus disalami, aku harus disambut, aku harus dilayani. Itu mentalitas jemaat. Tapi kalau kita semua percaya tidak ada jemaat, tidak ada dikotomi, tidak ada pemisahan jemaat hamba Tuhan. Kita yang ditebus dengan darah Yesus, kita adalah sesungguhnya hamba Tuhan. Punya jabatan atau tidak? Ya, saya kan bukan lagi diaken, Pak. Saya bukan lagi pejabat. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun saudara yang dengan hati percaya, dengan mulut mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara menerima anugerah melalui iman, saudara percaya kepada Kristus Yesus. Saudara diselamatkan. Kita semua menjadi hamba-hamba Tuhan. Ayo beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh karena itu kita datang dengan sebuah mindset. Kita datang ke gereja dengan semua cara pandang. Aku mau melayani. Ya, aku mau melayani. Ya, ada mobil ya yang tunggu parkirnya mungkin parkirnya agak susah. Maju, mundur, mundur, maju lagi. Susah ini. Datang ini, sudah telat mepet ini. No, sudah turun, sudah datang. Bu, Pak, boleh saya parkirkan? Enggak apa-apa, biar cepat.
sama-sama enak. Halo? Nggak bisa saudara, mana ini hamba Tuhannya? Mana nih tukang parkirnya nih? Wah, mana nih? Ya ini contoh saja, saya nggak pernah dapat laporan itu ya. Di sini aman-aman saja. Tapi itu misalnya seperti itu. Tapi kalau saudara datang dengan sebuah mindset hamba Tuhan, maka saudara akan ngomong gini, apa yang aku bisa lakukan Pak? Apa yang aku bisa layani? Yang percaya katakan amin saudara. Ya, itu yang ketiga saudara ya. Yuk kita baca lanjut. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, lemah lembut, dapat menuntun orang yang suka melawan. Ya, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Ya, dan dengan demikian mereka juga menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi hamba Tuhan, Bapak Ibu harus sabar, harus ramah, harus lembut. Ramah, sabar, lembut. Sama-sama katakan yuk, ramah, sabar, lembut. Katakan kanan kiri, ramah, sabar, lembut. Ya, ramah, sabar, lembut. Ojo ngegas Pak, ya, ojo ngegas. Ya, kita ini gaspol, ya. Ya, apalagi arek Surabaya, saudara. Ya kesenggol didik, gaspol, ya toh. Ya, pulang gereja terima berkat, haleluya, amin. Sampai depan dipotong, kejar saudara. Pepet saudara. Ya, gini-gini walaupun orang Kristen masih bisa kok. Oh, apa hubungannya saudara? Saudara nggak harus perlu buktikan kepada orang. Saudara diterima sepenuhnya. Yang percaya katakan amin saudara. Ya saudara ya. Nah, puji Tuhan ya. Lanjut. Haleluya. Nah, 3 hal itu saya mau nanya, gampang atau gampang saudara? Susah ya? Susah apa gampang? Wah, wangel Pak. Sudah ramah, sabar, lembut. Ya. Darah saya aja sudah mendidih nih Pak. Gak diapa-apa no, ini wis panas darahku Pak. Ya saudara. Susah atau gampang? Susah. Saya senang nih jemaat yang jujur. Ya enggak gini, itu gampang Pak. Saya sudah melakukannya. Waduh. Ya buyar saya sudah selesai. Saya turun mimbar saudara. Tapi kita ada di tempat ini untuk mengakui di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, mungkin yang 1 saya bisa, tapi yang 2, 3 saya belum. Mungkin yang 3 saya bisa, tapi yang 1 dan 2 belum. Itu indahnya kekristenan. Justru ketika kita diperhadapkan kepada firman. Firman itu Bapak Ibu Saudara harusnya meneguhkan kita, menegur kita, memperbaiki kelakuan kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kalau itu semua enggak mempan, saudara berarti udah malaikat kan? Selesai. Berarti sebentar lagi dia adiasa, saudara. Loh iya kan? Tapi kalau belum, ya saudara bersyukur. Artinya apa? Tuhan masih beri aku ruang, masih beri aku kesempatan untuk aku bertobat, untuk aku berubah, untuk menjadi seperti Kristus. Artinya ada anugerah. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Yang setuju katakan amin. Jangan gini pulang dari gereja. Mah, iku kabeh buat kamu mah. Aku beres. Aku ini di sini cuma nganter notok. Aku ini cuma nganter notok supaya kamu itu berubah. Ya lain kali kalau suaminya ngomong gitu, Pak besok ya aku nggak usah diantar, aku tak naik Grab baik. Ya, loh ya apa sih? Nggak usah, kan Papa udah siap. Ya Papa nunggu di hadiah saja. Tapi kalau hari ini saudara diberi kesempatan untuk datang ke tempat ini, ya gereja ini bukan tempat orang sempurna, kita semua terus disempurnakan. Berarti masih ada ruang, masih ada anugerah, masih ada kesempatan untuk kita menjadi seperti Kristus. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu nggak mudah. Makanya Bapak Ibu Saudara, kecenderungan dosa dan kelemahan daging membuat kita nggak dapat memenuhi standar Tuhan. Kita ini masih punya kecenderungan dosa. Disuruh A, kita ini maunya B kok. Benar nggak? Disuruh B, kita ini maunya C. Bapak Ibu tolong nanti setelah ibadah keluar dari pintu yang sudah ditetapkan. Ya pintu yang ini, bukan pintu yang itu. Masih ada aja. Apa ya alasannya? Oh Pak, aku kebelet Pak, kesuwen. Masih gitu, pasti sudah. Saudara mau ngaku nggak ngaku pasti, saudara. Pasti ada, betul nggak? Apalagi kalau sering jadi panitia, pasti ngerti. Pasti ngerti. Pak nggak boleh Pak lewat sini. Halah Pak dilu aja loh Pak. Garis mencolot. Enggak Pak, Bapak harus muter lagi. Waduh kesuwen ini. Mas. Saudara, itu kecenderungan kita manusiawi. Ya, kita ini ya cenderungannya berdosa, memiliki kelemahan daging.
Ya, ayo kita lihat ayat yang ke-17. Dikatakan begini, perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Himenius dan Filetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan kita telah berlangsung. Dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ya, Himenius dan Filetus saya nggak perlu jelaskan lebih panjang, tapi mereka itu percaya bahwa kebangkitan itu udah datang. Ya, kebangkitan secara spiritual. Kita nggak perlu lagi nunggu Yesus yang akan datang untuk kedua kalinya. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, teologi eskatologinya jadi kacau balau, ya, dan itu merusak iman sebagian orang, ya. Lalu kita coba lihat sekarang Roma 7:15. Ini Rasul Paulus sendiri yang menuliskan. Dikatakan begini, sebab apa yang aku perbuat aku nggak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Loh, ini Rasul Paulus sendiri loh. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat. Melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Saudara, di tempat ini, saudara, saya percaya kita semua jadi orang baik, betul? Kita rindu, kita pengen jadi orang baik, betul Bapak Ibu? Betul ya? Tapi seringkali yang terjadi, kita lakukan sebaliknya, betul nggak? Karena itu natur dosa. Aku tuh pengen sabar, tapi kamu sih garahi terus. Bener gak? Kamu dari tadi manas-manasi. Aku sabar. Aku sudah tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Kamu sih gatel no hati. Aku jadi ngamuk. Pecah toh piring. Nah, saudara. Kenapa? Karena ada natur dosa yang tetap ada dalam hidup kita. Nah, itu yang harus kita perangi. Kesadaran bahwa roh Allah itu yang besar tinggal bersemayam dalam hidup saudara. Dia berkata-kata, dia menuntun saudara. Saudara, supaya kita hari ini semakin peka. Saudara, masalahnya gini, Roh Kudus itu ada di dalam kita, yang percaya katakan amin. Masalahnya adalah kita dengerin enggak? Kita punya kepekaan enggak? Yang kita dengarkan Roh Kudus atau roh yang lain? Yang kita dengarkan roh Allah atau kedagingan kita? Nah, kita berperang itu Bapak Ibu Saudara. Selama saudara ada di dalam daging ini, ya perang itu akan tetap ada. Oleh karena itu, saudara, R.C. Sproul ngomongnya begini. Dosa manusia yang alami itu seperti ini loh. Ia menginginkan berkat-berkat Allah tanpa Allah itu sendiri. Halo? Berapa banyak orang Kristen ke gereja mau berkat-berkat Allah, mau kesembuhan Allah, mau mujizat daripada Allah, mau Allah menyelesaikan masalahnya, mau semuanya beres, tapi nggak mau Allah itu sendiri. Saudara, itu alami, itu dosa manusia. Kita mau kejar berkatnya, tapi kita nggak mau punya hubungan dengan Allah itu sendiri. Kita nggak mau punya urusan dengan Allah. Ketika firman Tuhan katakan kuduskan dirimu, buat kita yang penting pokoknya aku dapat berkat. Selama aku dapat berkat, aku mau jadi kudus. Setelah aku dapat berkat, kekudusan tidak lagi menjadi bagianku. Jadilah tekun, jadilah rajin. Ketika aku butuh, aku rajin. Ketika aku memerlukan, aku akan datang setiap saat. Aku akan berdoa. Tapi semuanya setelah semua itu aku dapatkan, maka aku akan tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah ini cerita-cerita yang sering terjadi di gereja? Bukankah itu juga bisa jadi cerita hidup kita? Halo? Kalau saudara dan saya mau jujur di hadapan Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus Bapak Ibu Saudara hari ini mempertobatkan kita semua, yang percaya katakan amin. Bukan karena saya, tapi karena kuasa Roh Kudus menggedor hatimu, melembutkan hatimu yang keras. Hari ini Bapak Ibu Saudara, dia datang di depan pintu, mengetok, memberi engkau kesempatan. Mari anakku, datanglah. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita datang dengan broken heart, dengan hati yang hancur dan berkata, Tuhan ampuni aku. Selama ini aku hanya mau berkat-berkat-Mu, mau kebaikan-Mu, tapi aku tidak mau pribadi-Mu. Tapi saudara, syukur kepada Allah, Yesus Kristus datang untuk menggenapi seluruh tuntutan hukum Taurat yang saudara dan saya tidak bisa kerjakan. Dia menggenapinya dengan sempurna.
Yang percaya katakan amin. 2 Timotius 1 ayat 10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah Kristen, itulah Kristus. Saudara, kita punya tuntutan seperti agama-agama yang lain. Ada tuntutan, kamu harus begini, kamu harus tadi, 1, 2, 3. Tidak boleh berdebat, tidak boleh omong kosong, tidak boleh harus ramah, lembut. Saudara, tapi kita nggak bisa lakukan. Kita berusaha. Tapi setiap kali kita temukan, kita ada dalam sebuah kegagalan. Oleh karena itu Kristus datang ke dunia ini. Dia menggenapi semua hukum Taurat. Supaya apa Bapak Ibu Saudara? Supaya saudara saya yang tidak mampu melakukannya, hari ini oleh anugerah Tuhan, saudara dan saya dimampukan untuk dapat melakukannya. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Oleh kekuatan Kristus saja, saudara dan saya diselamatkan dan dimampukan. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita tidak hanya menerima pengampunan, tetapi juga kuasa Roh Kudus untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Jadi Injil Kristus yang sebentar kita akan rayakan, kematian dan kebangkitan Kristus, itu gak main-main saudara. Itu gak main-main. Tubuh dan darah Kristus, ini sesuatu yang sangat penting. Saudara-saudara kita, teman-teman kita orang Katolik menghormatinya dengan begitu rupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kau datang, apapun alasan, apapun motivasimu untuk datang ke tempat ini, mari kita hormati karya salib Kristus. Tubuh dan darah Yesus Kristus. Gak asal makan, gak asal minum. Saudara, kau minta ampun sungguh-sungguh. Pak, saya gak pernah berdosa. Bohong. Orang yang ngomong dirinya gak pernah berdosa adalah pembohong yang besar. Ketika kita ngomong bahwa kita gak pernah berdosa, disitulah saudara sedang melakukan dosa. Amin saudara, kita semua orang-orang pendosa datang di dalam tahta kudusnya. Kita minta ampun, Tuhan ampuni aku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita bersyukur di hadapan Allah. Ya, kita oleh kuasa Roh Kudus bisa hidup sesuai dengan panggilannya. Ada dua hal saudara, kita kokoh karena Tuhanlah yang meletakkannya. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan materainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ini loh saudara. Iman saudara teguh karena Tuhan mengenal saudara. Yang setuju katakan amin. Halo? R.C. Sproul pernah ngomong begini, kita ini kuat bukan karena kita kuat memegang Tuhan, tetapi karena Tuhan kuat memegang kita. Halo? Kalau kekuatan iman saudara itu didasarkan oleh kekuatanmu sendiri yang terbatas, dari dulu kita sudah murtad. Betul nggak saudara? Tetapi kita bisa kuat karena apa? Jaminannya, materainya apa? Di situ dikatakan apa? Materainya adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara dan saya sekarang dikenal oleh Tuhan. Dan itu materai yang kuat, yang kokoh. Yang setuju katakan amin saudara. Saudara, saya mau kata, saya mau saudara ngerti analogi ini. Ada acara kepresidenan saudara. Ya, mau presiden yang lama, presiden yang baru sudah pilih sendiri ya. Ya, setelah ini kan punya presiden baru. Lalu saudara masuk. Saudara punya undangannya. Tapi undangannya undangan biasa. Lalu saudara ngomong sama pas pampres, Pak, saya kenal Pak sama Pak Presiden, biarkan saya masuk. Saya kenal Pak, saya teman dekat. Saya kenal, itu teman main nekeran saya. Dikasih masuk enggak saudara? Walaupun saudara kenal, walaupun memang saudara dekat, dikasih masuk enggak? Saudara yang dikasih Tuhan, kalau itu materainya ada pada kita, lalu saudara ngomong gini, aku kenal Tuhan. Nggak kuat saudara. Nggak kuat. Walaupun memang saudara kenal Tuhan. Saudara melayani Tuhan. Saudara percaya kepada Kristus Yesus. Tapi saudara lain cerita. Kalau apa? Tiba-tiba Pak Presiden ngomong gini, saya mau itu di depan itu ada teman saya. Ya, sama-sama SD dulu di sini. Ya, suruh masuk itu. Dia punya undangan juga, suruh masuk, saya kenal dia. Kalau Pak Presiden ya ngomong bahwa dia mengenal saudara,
Kekuatannya lebih kuat mana saudara? Dibanding saudara kita ini ngomong, saya kenal Pak Presiden. Kuat mana saudara? Kuat Pak Presiden ngomong kenal kita. Benar gak Bapak Ibu Saudara? Dan firman Tuhan katakan, meterai kita itu adalah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kekuatan kita. Kita ini tidak terombang-ambingkan. Kita nggak dulu di dalam Tuhan, sekarang di luar Tuhan. Dulu jadi Kristen, sekarang jadi agama lain. No, saudara kokoh tetap ada di dalam Tuhan. Karena apa? Bukan kekuatannya tidak terletak pada iman saudara. Kekuatan kita terletak kepada Tuhan yang mengenal kita. Yang percaya katakan amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Dan dia bukan Tuhan yang melupakan saudara. Dia bukan Tuhan yang ngomong kemarin, aku kenal kamu. Terus besok lagi ketemu, siapa ya? Gak pernah tahu. No saudara, dia Allah yang mati bagi saudara. Yang Yesus katakan amin. Saudara yang dikasih Tuhan. Yang kedua saudara, identitas kita memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Identitas yang baru di dalam Kristus. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi kita adalah perabot untuk tujuan yang terhormat. Yang percaya katakan amin. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Ada tuh orang-orang ya kalau ada tamu khusus ya, perabot khusus yang dipakai. Ya, perabot-perabot yang nggak pernah dipakai sebelumnya, saudara. Ya, dipakai untuk apa? Sebagai tanda saudara menghormati tamu yang datang. Ya, saudara ya. Jadi, saudara, kita punya identitas yang baru. Hiduplah sesuai dengan identitasmu. Kudus di hadapan Allah. Engkau akan dipakai sebagai perabot yang mulia dengan tujuan yang terhormat. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, sebagai respon Injil hari ini, saudara saya rindu kita membacanya bersama-sama. Respon Injil hari ini. Mari kita baca sama-sama ya, ada di depan, 1, 2, 3. Kristus Yesus yang adalah terang sejati, mengalami kegelapan yang paling gelap di atas kayu salib. Agar saudara dan saya yang percaya dimampukan hidup jadi terang di tengah dunia yang gelap ini. Yang percaya katakan amin. Bagaimana kita bisa hidup benar di tengah-tengah dunia yang gelap? Kita pandang salib Kristus. Di atas kayu salib sebentar kita akan mengenang kembali apa yang Tuhan kerjakan. Dia menyerahkan nyawanya Bapak Ibu Saudara. Dia ada di dalam kegelapan yang paling gelap. Bahkan dia ditinggalkan oleh Bapaknya. Dia katakan, Eli, Eli, lama sabatani. Tuhan, Tuhan, di manakah engkau? Mengapa engkau meninggalkan aku? Supaya apa? Supaya hari ini, ketika saudara ada di dalam kegelapan, engkau tidak lagi hidup di dalam gelap. Engkau hari ini ada di dalam terangnya yang ajaib. Supaya hidupmu dapat menjadi terang bagi orang-orang yang ada di sekitar saudara. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Let us pray. Mari tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Kita menyanyikan oleh salibmu tadi. Mari masing-masing di hadapan Tuhan bersyukur untuk karya salib Kristus. Kita bersyukur untuk tubuh dan darah Yesus. Yang sebentar kita akan ambil sebagai tanda saudara menerima anugerah yang sempurna. Sebagai tanda bahwa Tuhan mengasihi saudara. Bapa, kami bersyukur Tuhan. Kami telah mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Kami berdoa biarlah keterbatasan hamba-Mu ini tidak pernah membatasi Tuhan bekerja. Sempurnakan, meteraikan di dalam setiap loh hati kami. Dan bila sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan. Kami yang melayani, tapi kami juga yang mengambil tubuh dan darah Tuhan. Sucikan, kuduskan hamba-hamba-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Mari Bapak Ibu Saudara, saudara mohon ampun kepada Tuhan. Sebelum kau ambil bagian dalam perjamuan kudus ini, minta ampun sama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sucikan, kuduskan, layakkan kami.
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Saudara bisa bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sebelum kita akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, kita akan membaca, Bapak Ibu Saudara, pengakuan iman GBI. Saya mulai dengan kata-kata aku percaya. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja di atas segala raja. Manusia yang berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh dan kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup yang kekal. Mari angkat roti di tangan saudara. Mari kita hormati korban Yesus di atas kayu salib, Bapak Ibu Saudara. Dia datang ke dunia ini untuk mengerjakan rencana Bapanya bagi keselamatan seluruh umat manusia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara, Jemaat GBI Diaspora Sejahtera, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari makan dalam nama Yesus. Angkat cawan ini di atas kepala saudara.
Sebagai tanda Engkau mengingat korbannya di atas kayu salib. Darahnya yang tercurah sesungguhnya adalah karena pelanggaran dan dosa kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah sesungguhnya persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Terima kasih, karya Yesus. salib-Mu. Kami mengucap syukur untuk korban-Mu di atas kayu salib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia. Walaupun kami seringkali tidak setia, Engkau Allah yang senantiasa menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk karya salib-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap firman-Mu. Dan sebentar kami bersyafaat, kami percaya Tuhan mendengarkan seruan syafaat kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan saudara duduk. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Kiranya firman-Mu memberikan kekuatan dan sukacita bagi kami. Dan firman-Mu menolong kami untuk kami dapat hidup sebagai hamba Tuhan yang benar. Dan kami percaya firman-Mu saat ini termanifestasi dalam kehidupan kami, sehingga kami lebih mengerti dan menjadi kokoh dan memiliki identitas yang baru di dalam Kristus. Mohon berkat-Mu Tuhan atas seluruh jemaat-Mu yang sudah hadir beribadah saat ini, maupun yang tidak bisa hadir, beserta seluruh para hamba-hamba-Mu yang sudah ikut ambil bagian dalam pelayanan ibadah pada saat ini. Mohon lawatan-Mu terjadi di tempat ini. Bagi yang sedang sakit, semuanya Tuhan sembuhkan. Dan bagi saudara-saudara kami yang lemah, Tuhan berikan kekuatan. Dan yang sedang susah, mendapatkan penghiburan. Dan yang putus asa diberikan semangat baru. Dan yang sedang dalam persoalan pergumulan hidup, mendapatkan jalan keluar yang ajaib dari Tuhan. Pimpin kami Tuhan di sepanjang hidup kami, dalam segala aktivitas kami, dalam tugas dan tanggung jawab kami. Dimanapun kami berada, kami mohon berkat perlindungan-Mu, dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan, dan yang senantiasa menjadi berkat kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Erlangga Dharma, yang saat ini sudah menyampaikan firman bagi kami, dan Tuhan juga percayakan hamba-Mu ini untuk mengemban tugas pengembalaan di gereja di SCM di seluruh Indonesia. Kiranya melalui hikmat dan kekuatan Allah, serta pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, hamba-Mu ini diberikan kemampuan dan semakin diperlengkapi Tuhan dalam mengemban tugas-tugas pengembalaannya. Dan segala program pelayanan yang dikembangkan oleh hamba-Mu ini, Tuhan turut bekerja, Tuhan menjadikannya berhasil. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarganya, dan berkati seluruh aktivitas pelayanannya. Berkati juga hamba-Mu Gembala Pembina kami Tuhan, hamba-Mu Bapak Sudi Dharma yang sekarang ada di kota Malang untuk memimpin ibadah raya di sana. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan, kuat dan kuasa Tuhan menopang, memimpin, dan menyertai akan keberadaan hamba-Mu ini. Berkati kehidupannya, berkati kesehatannya, berkati keluarga, dan berkati seluruh rangkaian pelayanannya. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia beserta seluruh suku bangsa yang ada. Berikanlah atas kami keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terlebih negara dan bangsa kami yang nanti tanggal 27 November 2024
akan melaksanakan pemilu serentak yang dilakukan di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya proses pemilu serentak untuk memilih gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia ini dapat berlangsung dengan aman, damai, dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Berkati seluruh lembaga yang terkait dengan pemilu Tuhan, KPU, KPUD, Bawaslu, DKPP, Mahkamah Konstitusi, TNI, dan Polri, agar dapat menjalankan tugasnya masing-masing dengan baik dan pemilu dapat berjalan dengan damai dan dapat diikuti oleh setiap warga masyarakat tanpa adanya gangguan suatu apapun. Kami menyerahkan kepadamu Tuhan proses pembangunan tahap akhir gereja kami NICC yang ada di Kota Malang. Kiranya melalui kuasa mujizat-Mu, seluruh keperluan pembangunan yang dibutuhkan, Tuhan menyediakan dan Tuhan mencukupkan sehingga pembangunan gedung gereja NICC terus dapat berjalan dengan baik dan bahkan segera terselesaikan. Dan kami yakin percaya pembangunan gedung gereja NICC pasti jadi. Terima kasih ya Tuhan, menyerahkan kota kami Surabaya dengan berbagai aktivitas pembangunan kota yang ada. Kiranya segala macam dan bentuk pembangunan kota yang sedang dikerjakan oleh pemerintah kota saat ini dapat berjalan dengan baik dan yang pembangunannya jauh dari segala bentuk penyimpangan, terutama yang mengarah kepada terjadinya tindakan-tindakan korupsi. Kami tetap berdoa kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa melawat kota kami dengan kasih dan rahmat Tuhan, agar semua saudara-saudara kami yang mendiami kota Surabaya ini dapat lebih mengenal dan percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, akhirnya kembali kami mengucapkan syukur kepadamu atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan terhadap kehidupan kami, sehingga lewat berkat Tuhan sajalah kami semua dicukupkan dalam memenuhi akan setiap kebutuhan hidup kami ini. Saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik dalam ibadah saat ini Tuhan, dan apapun bentuk persembahan kami lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ikuti pendalaman Alkitab bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Erlangga Pramudya Dharma setiap hari Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat di Gedung Pondok Daud. Mari bertumbuh bersama dalam mesbah keluarga. Bapak Ibu bisa memilih MK yang terdekat dengan tempat tinggal Bapak Ibu. Untuk informasi mesbah keluarga atau MK dapat menghubungi Bapak Adam Talupun. Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu. Saya melaporkan pembangunan di Doli sudah terlaksana. Pembangunan awal yaitu pembangunan kamar mandi bersama dengan dapur sudah selesai dan menghabiskan dana sekitar 7 juta. Untuk selanjutnya pembangunan yaitu pembongkaran atap. Pembongkaran atap ini juga sudah dilaksanakan mulai hari Selasa dan sampai sekarang
sudah mulai pengelasan untuk besi-besi yang akan dipasang sebagai rangka untuk memasang atap. Yang saat ini sudah dikerjakan yaitu pemasangan rooftop double layer dan akan dilanjutkan juga dengan pemasangan hulu yaitu kerangka untuk gipsum sebagai plafonnya. Setelah itu dilanjutkan pemasangan lampu-lampu untuk penerangannya. Puji Tuhan, terima kasih buat semua Bapak Ibu yang sudah turut terlibat di dalam pendanaan. Kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita percaya bahwa Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan, sehingga pembangunan bait Allah di Doli dapat terus berjalan. Amin. Yang pertama, penyediaan tandon air. Yang kedua, pemasangan hulu. Yang ketiga, instalasi listrik juga sudah terpasang. Selanjutnya, pemasangan plafon gipsum. Puji Tuhan Bapak Ibu, terus mohon dukung dalam doa supaya pembangunan rumah Tuhan di SCM Doli selesai dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mengundang penatua, pejabat, diakan, diakones, ketua bidang, staf gembala, dan volunteers untuk hadir dalam fellowship bersama Gembala Pembina dan Gembala Sidang pada hari Rabu 9 Oktober 2024 pukul 18.30 di Gedung Pondok Daud, Jalan Taman Prapen Indah C6-7 Surabaya. Mari umat Tuhan kita hadir dalam doa pagi setiap hari Rabu dan Sabtu pukul 5-6 waktu Indonesia Barat di Gedung NICC, Jalan Lingkar Blimbing Indah nomor 2 Area Malang. Doa pagi juga dapat diikuti melalui Zoom, meeting ID 85021811319, passcode doa pagi. Klinik Sejahtera, Minggu 6 Oktober 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat hanya melalui streaming radio di www.sejahterafm.id. Dr. Daniel Sumitro Logianto dari THT Rumah Sakit Saiful Anwar akan memberikan penyuluhan kesehatan tentang kanker pita suara. Time to Share Senin 7 Oktober 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama PDP Chandra Wijaya Lim dengan topik History Maker. Ibadah WBI Jumat 11 Oktober 2024 pukul 17 waktu Indonesia Barat di Aula CPM Jalan Terusan Kesatria nomor 1 Malang. Bapak Gembala Sidang Pendeta Erlangga Pramudia Dharma SE MSC akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema menghadapi percintaan generasi Z. Ibadah juga bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 896-7661-1379, passcode WBI DSCM. Kelas pengajaran bersama Bapak Gembala Pembina Pendeta Dr. M. Sudi Dharma, Jumat 18 Oktober 2024 pukul 18.30 di Gedung NICC. Kelas ini juga bisa diikuti melalui Zoom, meeting ID 83421042732, passcode pengajaran. Shalom, saya Pendeta Rubin Adi Abraham, Ketua Umum Sinode Gereja BT Indonesia, ingin mengucapkan selamat ulang tahun Gereja BT Indonesia yang ke-54. Karena pada hari ini tanggal 6 Oktober tahun 1970 GBI didirikan oleh Bapak Pendeta Dr. Raya Senduk bersama dengan 129 hamba Tuhan lain di Sukabumi, Jawa Barat. Dan 6 Oktober 2024 ini kita merayakan kebaikan Tuhan itu. Dari pertemuan tersebut GBI sekarang telah berkembang ke seluruh Indonesia. Ada GBI di semua provinsi dan di 27 negara dunia. Ada hampir 20.000 pendeta, termasuk pendeta Madya dan pendeta Pratama. Lebih dari 3 juta jemaat yang ada. Dan mari kita tetap sehati menuntaskan amanat agung Yesus Kristus. Kita juga ingin memberitakan Injil agar setiap orang, everyone, akan diselamatkan. Dan saudara, mari kita menjadi gereja yang sehat dan bertumbuh. Sehat kalau kita tumbuh dewasa menjadi seperti Kristus, hidup dalam kesatuan hati. Berdampak kalau kita memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dirgahayu Gereja BT Indonesia, nama Tuhan dipermuliakan. Sidang kita. Perlu diketahui bahwa hari ini kita bersyukur karena kita dapat merayakan ucapan syukur atas bertambahnya usia Ibu Gembala yang kita kasihi, yaitu Ibu Santia Pramanti Dharma. Dengan segala hormat, kami ingin mengundang Ibu
tercinta untuk bisa naik ke atas panggung. Bisa diberikan aplaus buat ibu kita. Haleluya. Di tengah-tengah ibu. Baik. Saya juga ingin mengundang perwakilan dari anak-anak sekolah minggu, salah satunya yaitu adik Sean, dan dari Dijen adalah Sema. Dapat memberi, oke, diberikan memberikan rangkaian bunga buat ibu tercinta. Ini adalah bukti cinta dan kasih kami kepada ibu. Terima kasih. Satu lagi, kami mengundang juga perwakilan dari Ibu Sinar sebagai diaken, perwakilan diaken, Ibu Sinar. Dan juga dari perwakilan WBI, Ibu Rina yang membawakan kue tar. Bisa dibantu. Nama Tuhan, terima kasih. Dan kami mengundang juga kesempatan pada saat ini yaitu Bapak Gembala Sidang untuk bisa mendampingi Ibu di depan. Kemudian Bapak Penatua Dr. Adisan. Kemudian Bapak Penatua Bapak Matius Sunardi untuk bisa naik ke atas panggung. Oke, iya. Untuk Bapak Herudiman, silakan Bapak bisa naik ke atas panggung. Bisa dibantu Pak Herudiman. Puji nama Tuhan. Oke. Baik, sebelum perayaan atau sebelum tiup lilin, ya, kami ingin mendengar sepatah kata atau beberapa kata dari ibu kita yang tercinta. Silakan Ibu. Selamat pagi, terima kasih semua atas kasih dan perhatiannya kepada saya khususnya. Puji Tuhan, Tuhan menambahkan 1 tahun lagi umur. Kiranya dengan bertambahnya usia pun semakin bertambah kasih Kristus di dalam saya yang bisa saya sampaikan juga mengalir kepada Bapak Ibu dan jemaat sekalian. Terima kasih. Puji Tuhan. Terima kasih. Baik, sebelum doa diberikan untuk Ibu oleh Bapak Gembala, kita bersama-sama menaikkan pujian. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Ibu Tiang, maju ke depan. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Ya. Bapak bisa. Oh maaf. Baik, minta tolong kesediaan Bapak Herudiman untuk memimpin dalam doa. Bersyukur Tuhan pada hari ini, kesempatan yang Kau berikan untuk Ibu Santia. Bertambah umur kami percaya, dengan bertambah umur kami percaya bertambah juga dewasa kerohaniannya. Jadikan beliau Ibu Gembala yang baik, bisa menggembalakan domba-domba yang sudah dipercayakan,
dan selalu memberi motivasi kepada generasi supaya mereka tetap semangat dan teguh untuk melayani di dalam ladang Tuhan. Kami percaya di dalam bimbingan, di dalam pimpinan beliau dan Bapak Gembala Sidang, kami percaya DSCM Surabaya akan menjadi baik dan tergembala dengan rohani yang kukuh, kuat, teguh, bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang memberi kehidupan jaminan kekal untuk kita semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, hamba berdoa sudah mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita semua diberkati Tuhan, amin. Ayo kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. Kita beri salam yang terbaik, senyuman yang terbaik bagi kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita hidup di dalam terang, jadi berkat di tengah kegelapan. Haleluya, puji Tuhan. Ya, haleluya. Mari kita teduhkan hati, buka kedua belah tangan saudara. Kita pandang salib Kristus. Biarlah gereja ini Bapak Ibu Saudara, di tengah segala keterbatasan kita tahu Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah kita. Amin. Mari gunakan waktu ini Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober, sebentar lagi masuk November, sebentar lagi masuk Desember. Ayo Bapak Ibu, Tuhan bisa pakai kita dengan cara yang paling sederhana. Caranya gimana? Ajak teman-teman kita yang dulu mungkin sudah pernah bergereja, mereka tidak lagi pernah datang. Mari kita ajak mereka untuk kembali ke rumah Tuhan. Ya, saudara bisa telepon, saudara bisa jemput mereka. Saudara, sesimpel, sesederhana saudara angkat telepon saudara, sesederhana saudara mengirimkan WA sederhana untuk mengajak Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi saya mengundang hari Rabu ini, kita akan undang seluruh volunteers, Bapak Ibu, anak-anak muda, ya, para pejabat, diakon, diakones, penatua, untuk bisa bersama-sama kita berfellowship, kita memuji Tuhan, kita saling mendengarkan, saling curhat, ya, bagaimana pelayanan di tempat ini bisa lebih baik kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya juga menyambut ada Ibu Luan dari Banjarmasin. Kita beri tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah ada 2 keluarga ya kalau nggak salah dari Banjarmasin, beberapa waktu juga ibadah di tempat ini. Kita doakan Bapak Ibu supaya dimanapun mereka berada, mereka akan ketemu dengan keluarga DSCM. Ya, karena DSCM ini ada 40 tempat, kota-kota yang ada. Mari kita juga berdoa supaya mereka semua bisa bertumbuh bersama-sama. Amin. Puji Tuhan. Mari angkat kedua belah tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari mengucap syukur di hadapan Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup saudara. Bahkan dia mati di atas kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga. Sebagai mujizat yang terbesar yang saudara dan saya terus dapat ucapkan syukur. Kita dulu jauh, sekarang kita dekat. Dulu kita ada di dalam gelap, hari ini saudara ada di dalam terang. Kita dimampukan untuk hidup dapat menerangi sesama kita, dimanapun saudara dan saya berada. Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu, Tuhan melindungimu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah ketika Bapak Ibu masuk, diberkatilah ketika engkau keluar, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah anggota keluargamu, diberkatilah pelayananmu. Apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan membuatnya berhasil. Supaya melalui hidupmu nama Tuhan boleh ditinggikan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Kristus Yesus, persekutuan yang indah, yang karib, yang kudus, oleh kuasa Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini, Maranatha, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara yang terima berkat Tuhan bersama boleh berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati saudara.